negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, satu. Garut. Lah, negara di Eropa. Oh, ya kayak apa? Mana? Ayo. Wawasan nggak ada. Oh, ya, Indonesia. Kalian tahu nggak berapa hasil dari 60 kali 60? Hitung-hitungan nggak tahu. Enggak. Ya ampun. 6 tambah 10. 6 tambah 10. 60. 6 tambah 6 tambah Kacau kalau kayak gini. 60. 30. Semua orang harus memiliki pemikiran bahwa mengantisipasi agar supaya gadget ini tidak merusak generasi muda, karena memang ini bisa membuat anak itu menjadi kreativitasnya itu tidak berjalan ya, terkungkung dengan ya. Yang sekarang itu kan banyak anak-anak main itu karena medsos dengan game ya. Medsos, game, atau tontonan-tontonan tertentu. Nah, ini yang harus kita lawan sebenarnya nih. Orang tua harus bisa tegas, terutama orang tua. Saya pun juga begitu, ketika saya sudah lihat anak saya berlebihan, kadang saya ambil HP-nya waktu mereka masih kecil, ya ambil, simpan semuanya HP-nya. Nggak boleh pakai HP dulu sampai beberapa jam, baru mereka pegang lagi. Jadi, pengawasan itu harus dilakukan oleh berbagai macam pihak gitu. Cenderung gadget itu bisa membuat anak-anak benar-benar itu otaknya tuh selalu tertuju kepada gadget. Kalau tidak ada gadget, nggak bisa makan, nggak mau makan. Kalau ini kalau sudah main gadget ya. Dan ini memang sesuatu yang fatal. Dan inilah dampak negatif daripada perkembangan teknologi kalau tidak dimonitor, tidak diawasi dengan baik ya. Selamat malam, Pak. Yuk, malam bro. Iya. Ini banyak anak-anak Indonesia tuh yang sekarang kita bisa lihat tuh banyak anak-anak yang dari segi pendidikannya tuh rendah, Pak, dibandingkan pendidikan anak-anak yang Kualitasnya. kualitasnya ya. Jadi kualitas untuk anak-anak yang zaman dulu itu benar-benar pendidikannya tuh lebih bagus dibandingkan dengan anak-anak yang sekarang, dikarenakan mungkin ada apa ya, kemajuan teknologi ya, tapi kemajuan teknologi tersebut itu tidak dipergunakan dengan baik. Oke. Gimana tanggapan lo? Oke, baik. Jadi kalau bicara tentang kualitas pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang secara menyeluruh, ya itu juga belum bisa kita katakan seperti itu, karena memang belum ada suatu penelitian yang final atau penelitian yang secara empiris gitu ya. Jadi saya sih melihat kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tertentu juga ya baik-baik saja sekarang ini ya. Misalnya ya puji Tuhan anak saya bisa bersekolah dengan baik gitu. Tetapi memang betul bahwa teknologi sekarang ini menjadi suatu distraksi ya terhadap anak-anak sekolah, itu benar banget. Dan ini menjadi tantangan dunia pendidikan dan tantangan keluarga, dalam hal ini orang tua ya. Ketika seorang anak tidak diawasi dengan baik oleh orang tua maupun sekolah, nah itu bisa fatal memang akibatnya. Saya mungkin kasih sedikit contoh tentang di keluarga saya ya. Jadi anak saya itu ya dari kecilnya saya tidak kasih handphone. Kalau toh saya kasih handphone itu kelas 5, kelas 6 SD, handphone yang bukan smartphone, hanya untuk kalau mau nelfon orang tuanya, menghubungi baru boleh gitu. Jadi bukan smartphone. Itu kan berarti tergantung cara mendidik dari orang tua. Karena memang ini yang susah, kadang jadi gaya, style. Kalau anaknya pegang HP yang smartphone atau canggih atau apa, itu menjadikan anak tersebut kelihatan elit. Yang kedua, kadang orang tua tidak mau sibuk diganggu oleh anaknya, sibuk dengan berbagai macam aktivitas, ya dijejelin dengan teknologi yang tinggi, main game, dan lain-lain sebagainya, sehingga apa? Sehingga membuat anak ini benar-benar ketergantungan dengan gadget atau handphone atau smartphone. Sebenarnya kalau dikasih HP yang bukan smartphone juga bete juga kali si anak. Berikutnya, di pendidikan, di sekolah, kalau saya lihat di tempat saya, anak-anak saya sekolah itu, ya mereka memang tidak boleh, selama ini tidak boleh di HP itu. Kalau SD TK-nya malah nggak boleh bawa HP.
Kalau sudah SMP atau SMA itu ditaruh di locker, nanti pulang baru boleh dibawa. Jadi anak-anak juga bawa HP juga untuk apa gitu kan ya, nanti pulang hubungi orang tua dan lain sebagainya. Jadi kembali, betul anak ini juga memang punya peranan bahwa teknologi menjadi suatu penghalang, distraksi. Yang kedua adalah pengawasan daripada orang tua dan juga daripada guru-guru ataupun sekolah-sekolah itu sendiri. Jadi dunia pendidikan ini memang menjadikan ini awasan dan harus bisa tegas. Secara khusus orang tua harus bisa tegas bahwa kalau dikasih handphone berlebihan itu tidak bagus untuk anak, apalagi kalau digunakan sebagai alat untuk mendiamkan anak supaya anak tidak banyak bertanya lah, tidak mengganggu lah, seolah-olahnya seperti itu dan lain sebagainya. Padahal itu akan menjadi suatu hal yang akan mengganggu fokus terhadap pendidikan si anak. Jadi ini stakeholdernya banyak nih. Satu keluarga, dua anak itu sendiri tentunya pasti. Ketiga kemudian lingkungan sosial, di mana kalau misalnya lingkungan sosialnya itu pada lingkungan yang benar-benar rapi, HP itu tidak dipakai kalau untuk kecuali pada waktu-waktu tertentu, dan secara signifikan itu ada di dunia pendidikan juga. Pengawasan ketika anak lagi belajar, ya HP tidak boleh dibawa ke kelas, disimpan, di sweeping. Itu kalau saya lihat di sekolah saya itu, anak saya itu ya di sweeping gadgetnya harus disimpan di locker, pulang baru boleh diambil. Jadi tidak seketika anak saja disalahkan, tetapi semua orang harus memiliki pemikiran bahwa mengantisipasi agar supaya gadget ini tidak merusak generasi muda, karena memang ini bisa membuat anak itu menjadi kreativitasnya itu tidak berjalan ya, terkungkung dengan ya. Yang sekarang itu kan banyak anak-anak main itu karena medsos dengan game ya, medsos game atau tontonan-tontonan tertentu. Nah ini yang harus kita lawan sebenarnya nih, orang tua harus bisa tegas, terutama orang tua. Saya pun juga begitu, ketika saya sudah lihat anak saya berlebihan, kadang saya ambil HP-nya waktu mereka masih kecil, ya ambil, simpan semuanya HP-nya, nggak boleh pakai HP dulu sampai beberapa jam baru mereka pegang lagi. Jadi pengawasan itu harus dilakukan oleh berbagai macam pihak gitu. Mungkin ini yang saya lihat juga ada banyak video yang seliweran ya, di situ banyak anak-anak, bahkan bukan cuma anak-anak sih, jadi efek dari gadget ini tuh memang dampaknya bukan kalangan anak-anak, bahkan orang-orang dewasa pun juga banyak ya mungkin pengaruhnya. Di situ ada, kalau soal pendidikan buat anak-anak itu mereka nih, contoh hal kecil aja, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika ditanya aja untuk menyanyikan aja nggak bisa, terus ada tambah-tambahan aja salah, terus untuk menyebutkan negara dari huruf apa nih, contoh huruf apa, dia tidak bisa menjawab. Ya, jadi memang apapun itu, segala sesuatu yang ketika digunakan secara berlebihan dan tidak tepat sasaran itu pasti akan sangat merusak ya. Secara khusus dalam hal ini gadget ataupun handphone, sehingga ketika itu sudah berlebihan, fokus anak, bahkan mungkin juga orang tua itu larinya ke sana terus, dan memang itu ada memberikan kenikmatan tertentu, edik gitu ya, kecanduan gitu, kecanduan gadget itu tinggi loh. Kecanduan gadget itu bisa membuat anak-anak benar-benar itu otaknya tuh selalu tertuju kepada gadget. Kalau tidak ada gadget, tidak bisa makan, tidak mau makan. Kalau kalau sudah main gadget ya. Dan ini memang sesuatu yang fatal. Dan inilah dampak negatif daripada perkembangan teknologi kalau tidak dimonitor, tidak diawasi dengan baik ya. Jadi orang tua semisalnya selalu kontrol HP-nya. Kalau ada game-game yang berlebihan, hapus, harus tegas gitu ya. Nah, bicara tentang sampai kepada seolah-olah nasionalismenya itu kurang, yaitu memang dampak daripada gadget itu kalau digunakan secara negatif itu pasti akan ya berdampak kepada termasuk penggerusan degradasi daripada kebangsaan. Lagu-lagu Indonesia Raya mungkin dia tidak hafal, Pancasila pun juga dia tidak hafal, karena kenapa? Otaknya itu terus adanya di gadget gitu. Walaupun ini juga bukan satu-satunya contoh ya, bisa juga karena sekolahnya tidak pernah menekankan. Kalau zaman kita itu kita ada pendidikan moral Pancasila atau PMP, wah itu wajib itu. Pancasila, menghafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menghafal butir-butir Pancasila, itu dulu diwajibkan kita dari SD.
Nah, sekarang mungkin pergeseran-pergeseran ini yang membuat kadang juga sekolah tidak mementingkan hal itu. Indonesia Raya misalnya, lagu Indonesia Raya jarang dinyanyikan di sekolah, upacara bendera juga jarang. Ya memang pengalihan teknologi sekarang itu bahwa industrial itu masuk ke industri 4.0, di mana semua itu nuansa teknologi, high teknologi, ya, artificial intelligence, di mana dengan gampangnya mendapatkan informasi melalui chat GPT, AI GPT dan lain sebagainya gitu. Ini memang harus tetap diwaspadai. Jangan sampai nasionalisme anak kita menjadi tergerus. Tetap harus diperkuat agama, kebangsaan itu tetap harus diperkuat di masing-masing sekolah, baik itu sekolah swasta ataupun sekolah negeri, sehingga anak tidak lupa kepada pribadi kebangsaannya gitu. Walaupun mungkin sekolah di luar negeri, tapi dasarnya kuat, itu selalu sadar, memiliki kebangsaan, memiliki cinta terhadap bangsa sendiri, cinta terhadap negara sendiri. Jadi HP ini atau gadget ini kembali lagi harus benar-benar diawasi semenjak anak-anak itu bertumbuh dewasa, tidak ketika sudah besar, sudah terlambat, tetapi dari awal itu selalu harus dijaga, dikontrol oleh orang tua masing-masing. Oke, jadi penggunaan gadget itu harus disosialisasikan Pak, berarti ya? Oh, perlu itu, perlu. Itu semacam ada dorongan dari pemerintah, layanan masyarakat dari pemerintah kepada orang tua, kepada dunia pendidikan. Bahkan dulu kalau tidak salah sempat mau ada rancangan undang-undang ataupun aturan apa gitu, aturan aturan Menteri Pendidikan atau apa, bahwa melarang usia segini pakai gadget, melarang usia segini pakai gadget. Ya walaupun memang juga agak-agak susah-susah gampang, karena kenapa sekarang itu tugas-tugas sekolah dikirim ke email, dibukanya lewat HP, terus mengerjakan soal-soal, mengerjakan ujian, terus perbankan. Sekarang anak-anak kan sudah menggunakan teknologi perbankan juga. Jadi ketika orang tua mentransfer itu sudah tidak pergi lagi dikasih uang cash, tapi mereka bayar sesuatunya pakai HP semua gitu. Jadi memang inilah yang kembali saya tadi, fenomena dengan perkembangan teknologi. Jadi kembali kesadaran itu harus didukung anak-anak kita ini, mulai dari orang tua, sosialnya, sosial itu keluarga-keluarga, dibudayakan, dijadikan suatu layanan masyarakat, digaungkan dalam suatu siaran TV, ada suatu asosiasi, organisasi yang mengembalikan kesadaran kepada anak-anak. Sama dengan narkoba. Jadi narkoba kalau tidak merupakan suatu sikap untuk melawan dari suatu berbagai macam stakeholder, nah itu pasti akan gampang terpengaruh anak-anak kita ini. Ya apalagi di zaman sekarang narkoba pun sudah gampang diakses. Jadi para pemuka agama juga bicara tentang gadget, bahaya kalau berlebihan, orang tua, keluarga, sekolah, teman-teman, organisasi. Karena candunya gadget ini kalau dibiarkan, ya sama seperti yang saya katakan tadi, narkoba bisa merusak otak itu. Kalau terlalu panas, mata terlalu panas, jadi tumpul, jadi lumpuh, ya larinya hanya taunya tentang isi gadget. Apa itu isi gadget ya? Di situ juga bisa film yang tidak bagus, macam-macam ada di gadget ini kan ya. Medsos juga seperti itu. Nah, harus memang ada suatu langkah atau upaya tertentu. Bahkan negara pun boleh intervensi. Misalnya beberapa tahun ke depan, ketika memang ternyata budaya anak-anak itu sudah sedemikian kuatnya terpengaruh oleh gadget, ya ditimbulkan aturan-aturan tertentu yang diimplementasikan. Misalnya kepada orang tua, nanti kena administrasi kalau anaknya begini-begini, sekolah begini-begini, si anak pun juga nanti sanksi sosialnya, sanksi dari sekolahnya, sehingga sadar bahwa gadget harus dipergunakan di peruntukannya. Bahkan kalau perlu ada aplikasi tertentu bahwa HP itu hanya boleh HP itu wajib ada aplikasi ini yang mengontrol tayangan-tayangan. Nah, itu juga bisa. Jadi, misalnya pemerintah mengeluarkan suatu undang-undang bahwa semuanya smartphone harus diinstal suatu aplikasi yang bisa mengontrol apa isi daripada HP tersebut. Nah, itu juga bisa. Saya pernah ke Cina, bisa melihat di sana itu medsos itu tidak diperbolehkan. Facebook waktu zaman dulu itu tuh memang ada aplikasinya, dan ketika seseorang ketahuan mengakses layanan seperti kayak Facebook, itu bisa kena pidana. Nah, mungkin kita bisa menerapkan kayak itu ke depannya. Oke Pak, ini juga program dari Kang Didi kemarin kan bagus Pak. Anak yang nakal dikirim ke barat. Anak yang overaktif ya. Overaktif ya. Dari kata nakal. Nah, karena itu sudah menghakimi. Oke, terus
Terus gini, apakah program gadget ini apakah bisa diterapkan juga ketika anak yang mungkin terlalu over bermain gadget? Apakah perlu juga, kalau menurut Bapak nih, apakah mungkin program kanji itu perlu diterapkan untuk anak-anak yang bermain gadget Ya. terlalu berlebih? Yang pertama, saya sudah pernah kasih komentar ini ya, tapi yang paling pertama saya sampaikan, apakah program ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak gitu ya. Jadi jangan sampai anaknya usia SMP atau SMA, tapi program-program itu harusnya untuk anak dewasa. Kalau itu sudah sesuai, ini sangat perlu sebenarnya. Karena gadget itu salah satu cara untuk supaya anak yang kecanduan itu bisa pelan-pelan hilang, ya dia harus dijauhkan. Ya harus dijauhkan. Ya misalnya seminggu nih ikut program tersebut, otomatis kan dia dalam seminggu itu psikologinya dia dan subconsciousnya dia itu akan pelan-pelan hilang, bayangan gadget itu akan hilang dari subconsciousnya. Nanti hanya tinggal naik ke consciousnya aja. Karena ketika sudah berlebihan itu akan kecanduan gadget itu, HP itu sudah masuk ke level subconscious, di mana subconscious itu sudah mengalahi makan, mengalahi minum, apalagi sekolah, boro-boro bangun HP, mau ini HP, mau itu HP, itu sudah masuk ke level subconscious ya, di bawah alam sadar, kebutuhan atau keinginan untuk main gadget ini. Nah, ketika itu dialihkan, didistract ke pelatihan selama seminggu, adanya hiking di sana, adanya apa, dan otak itu diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, latihan kedisiplinan, baris berbaris, tentu juga harus ada ceria-cerianya, nyanyi bareng, itu sangat positif. Pulang-pulang ya HP lah harus dijaga, misalnya ini untuk HP gitu ya, kita katakan untuk HP ya harus dijaga, jangan lagi dikasih lagi, berarti otomatis kan kembali lagi sama orang ketika kecanduan narkoba direhabilitasi. Begitu keluar daripada rehabilitasi, panti rehab, ya lingkungannya harus steril. Kalau masuk lagi ke lingkungan situ, ya nyemplung lagi. Sama aja dengan kalau anak-anak yang overreaktif ya, yang kata masyarakat quote-unquote itu nakal. Begitu sudah masuk ke barak, dapat pendidikan yang bagus, yang disesuaikan dengan tingkat usia anak-anak ya, karena kan saya dengar ada perlindungan anak atau apa yang mengkoreksi ini ya, ini aja, di audit aja layak tidaknya untuk anak-anak. Kalau layak ya tentu juga orang tua harus berperan aktif. Nah, ketika sudah lewat atau keluar daripada tempat pendidikan tersebut dan keluar, ya budayanya itu lingkungannya harus dijaga, dihindarkan dari lingkungan-lingkungan yang tempat-tempat sering minum, merokok, dan lain sebagainya, sehingga akan lebih tertata ke depannya dan bisa lebih baik, bisa bersekolah dengan baik. Ini menarik, Pak. Mungkin ada kaitannya dengan hukum ya, karena banyak berita yang berseliweran atau mungkin yang muncul di sosial media. Tindakan kriminal itu yang dilakukan anak-anak itu juga ada dikarenakan mereka mungkin nonton film action, itu dia nonton film yang 18+, ada kan nonton film 18 dan dipraktekkan, terus mungkin ada nonton yang tawuran, perang-perangan atau apa itu, terus dia melakukan hal itu. Gimana menurut Bapak? Ya, jadi itu sangat benar ya. Memang yang tadi saya sampaikan bahwa konten, materi daripada suatu tontonan ketika ditonton berulang-ulang dan berulang-ulang, itu secara otomatis akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita ya, subconscious kita. Nah, ketika itu sudah menjadi suatu informasi yang masuk ke subconscious, itu butuh semacam suatu pelampiasan atau aktualisasi gitu ya. Sehingga apa, itulah kemudian anak-anak kalau sering melihat tontonan dewasa berulang-ulang, ya jadinya aktualisasinya ke arah sana, kriminal ke arah sana, sering lihat film berantem yang berulang-ulang, jadi tidak dalam tahap rasional saja, turun pada tahap subconscious yang tidak bisa dicerna lagi. Akhirnya apa? Jadi melakukan tindakan kekerasan. Ada orang yang kalau kita lihat pernah itu memukul orang karena sering nonton film action dan berulang-ulang. Jadi inilah yang saya katakan, kalau berulang-ulang sesuatu yang over pasti akan menjadi negatif. Nah, ini yang benar-benar harus kita jauhkan, karena kalau itu sudah berulang-ulang terus kemudian akhirnya mengkristal, dan ya anak-anak itu mencari aktualisasi diri, karena anak-anak itu lagi gamang-gamangnya, dia punya rasionalisme, mentalnya, kejiwaannya pun juga masih belum settle, belum matang ya.
Nah, ketika sudah melakukan itu, ingat, walaupun dia berusia di bawah umur, tetap akan ada undang-undang yang mengatur. Anak berhadapan hukum itu adalah anak-anak yang memang melakukan perbuatan ataupun tindak pidana yang hukumannya menggunakan hukuman buat anak-anak di bawah umur. Nah, yang dikatakan saya bilang tadi itu anak berhadapan hukum atau ABH ya, bahwa umur berapa tuh 12 tahun ke bawah sampai 8 tahun, 8 tahun sampai 12 tahun. Ketika dia itu memang berbuat pidana, tetap akan menjalani hukuman, tapi tentu sesuai dengan undang-undang perlindungan anak yang berlaku. Jadi bukan berarti kemudian kalau anak kecil melakukan tindakan pidana terus kemudian tidak ada hukumannya, ya ada juga. Nah, ini yang sangat disayangkan kalau kembali lagi karena pengontrolan stakeholder ini, orang tua, keluarga, sosial, pemuka agama, terus kemudian pendidikan berkurang atau tidak, akhirnya kasihan anak-anak yang kita dikorbankan gitu. Tetapi sebenarnya kalau gadget digunakan semaksimal mungkin, yaitu positif juga untuk menambah ilmu, untuk mencari jawaban-jawaban tertentu terhadap sesuatu yang ingin ditahu oleh anak-anak, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Ya plus minusnya ada, take and give-nya ada. Apalagi kalau anak-anak itu rajin misalnya berkreasi di gadget nih, menjadi YouTuber mungkin itu hal yang positif ya. Kemudian menjadi bukan aplikator, perancang suatu software dan lain sebagainya, ya itu bagus juga. Tapi kalau yang mengarahnya ke sana tidak pernah dikontrol, nah akhirnya ya anak jadi ketergantungan, edit dengan tontonan-tontonan yang tidak positif, sehingga kemudian otaknya dipenuhi dengan unsur-unsur yang tidak sehat, lahirlah perbuatan-perbuatan tindak pidana tertentu tersebut. Pak, satu lagi terakhir Pak ya. Mungkin saya sebenarnya masih banyak yang mungkin Ya, nggak apa-apa. Di pesan Bapak untuk orang tua dan untuk anak-anak, untuk perihal yang bersosial media atau penggunaan gadget tersebut, biar tidak terjadi tindakan kriminal, karena tindakan kriminal itu kebanyakan yang di sosial media yang kayak tawuran, begal pun itu anak di bawah umur Pak. Ya, silakan Pak. Jadi kalau buat anak, ya ini anak berapa nih? Katakan SMA lah ya, SMP, SMA. Ya kalau anak SD, SMP ya tidak bisa. Kita akan lebih kepada orang tuanya karena mereka belum punya pemahaman sama sekali. Kalau sudah SMA boleh kita kasih suatu quote lah ya. Nah kalau anak itu bicara dari TK, SD sampai ke SMP itu lebih banyak kesalahan daripada orang tua dan masyarakat sekitar, keluarga dan sekolah, itu sudah pasti. Mereka tidak tahu apa-apa, dikasih HP. Coba kalau nggak dikasih HP dari awal, kan nggak ada yang terjadi. Ya, bagi orang tua yang pertama, ya berhati-hatilah di dalam memberikan fasilitas kepada anak. Jangan karena mau dikira atau mau disebut hebat, anaknya belum apa-apa udah kasih iPhone seri 20 misalnya. Akhirnya merusak anak tersebut. Anak itu tidak dijejali dengan fasilitas berlebihan, secukupnya tetapi dengan pendidikan yang berkualitas. Bagi anak yang katakanlah sudah umur SMA yang sudah bisa mencerna, ya kalau saya memberikan masukan bahwa rencanakan masa depanmu dengan baik, dengan dirimu sendiri, tentu dengan diskusi orang tua. Kalau tidak, orang lain atau lingkungan atau alam yang akan menggariskan hidupmu, dan kamu akan berantakan jadinya karena kamu tidak punya suatu mapping pola ya. Jadi kalau alam ke sana ya ke sana, alam ke sini ya ke sini, akhirnya ya acak, ujung-ujungnya ya berantakan. Jadi bikin visi misi hidup sendiri, tujuan sendiri, diskusikan sama orang tua, kejar dan capailah apa yang menjadi cita-cita tersebut. Terima kasih Pak. Sip, mantap, sukses.